Maka dalam zona bicara, saatnya berani memulai. Berani bicara, dan pasti lawan bicara Anda pun akan merasakan feel self-confident, percaya diri dari wujud keberanian Anda saat bicara. Saya bicara, salam. Bukan sekedar bicara, that skill komunikasi or public speaking. Saatnya kita untuk mengatakan be brave in public speaking. Berani untuk bicara, baik di depan umum atau di depan orang-orang sekitar kita. Berani memulai berarti berani mencoba. Karena berani mencoba untuk bicara, hasilnya 50% gagal, 50% berhasil. Tapi kalau tidak mencoba sama sekali, hasilnya adalah 100% pasti akan gagal. Orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Kita harus menjadi seorang pembicara, bukan hanya profesional, tapi harus berkarakter. Guru bukan hanya retorikanya yang keren, tapi dia juga harus berkarakter dan bisa diingat, mengesankan untuk peserta didiknya. Apapun profesi Anda, harus menjadi sosok pembicara yang berkarakter, dirindukan, dan ini akan diingat sampai kapanpun. Bukan hanya memuaskan, tapi harus mengesankan. Kita kupas persentase pembicara berkarakter di beberapa negara. Zoom, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, 11,5% pembicara hebat dan berkarakternya. Di Jepang, sampai 10%. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika, pembicara hebatnya 11,5%. Dari mulai level TK, SD, SMP sampai dia kuliah, dia di brief untuk menjadi seorang public speaker. Malaysia 2,1%, Singapura 7,2%. Pasti ada lagi menunggu. Indonesia berapa persen? Ternyata 1,55%. Amazing. Gerak atau tertinggal, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi, my people. 10 tahun yang lalu Anda mengenal yang namanya Yahoo. Sekarang sudah tidak ada. Semua udah hijrah ke Google. 10 tahun yang lalu Anda pernah mendengar orang megang handphone, ketika ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan dan muncul suara teneng teng teneng teng teneng teng teng, ya kan? Itu semua sudah punah dan sekarang saatnya zaman sudah berubah. You dan saya juga saatnya untuk hijrah untuk arah yang lebih baik. Ketika pertanyaan itu terlontar, refleksi sang pembicara berkarakter itu, lihat kesan pertama ketika Anda berhadapan dengan mereka. Yang kedua, you harus ingat bahwa kata-kata Anda ditunggu oleh mereka dan apapun yang Anda katakan akan menjadi good memory untuk mereka. Jadi, jadilah pembicara mengesankan di 1 menit pertama. Karena antara 60-80% antara audiens dan pembicara akan terjadi di saat dobrak rahasia skill komunikasi. Mengapa dia bisa tampil depan orang dan menghipno lawan bicaranya? Ternyata dia mempunyai ramuan yang luar biasa. Yang pertama, educate, berikan sesuatu yang baru. Yang kedua adalah entertain, hibur mereka dengan sesuatu yang fun, enjoy, beri game yang terbaik. Dan yang ketiga adalah explain, jelaskan tujuan Anda, visi Anda, goalkan, dan orang-orang akan mengingat Anda sampai kapanpun dari gaya bicara Anda. Amazing, I love that. Salam Pak. Wow, banyak orang yang mengira kalau public speaking hanya ceramah, identik di mimbar, bicara depan orang banyak dan sebagainya. Ternyata kalau kita kupas kembali, public speaking dibutuhkan untuk semua profesi apapun itu. Dan you have to remember bahwa manusia perlu komunikasi. Al-Quran dalam firman-Nya, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajarnya pandai berbicara. Berarti kita harus pandai berbicara apapun profesinya. Dan ini penting untuk kita save di memori kita. Salam public speaker. Salam. Banyak yang bertanya, apakah public speaker juga master of ceremony? Yes, master of ceremony adalah bagian dari public speaking, my people. Master of ceremony adalah master of event. You have to remember bahwa master of ceremony juga adalah master or the king of the program, raja sebuah acara. Jadi bangga kalau Anda mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang MC. Geluti itu dan mainkan seni bicara saat Anda menjadi MC, dan itu akan nikmat sekali ketika Anda bicara di depan orang. Dan ini penting untuk kita kaji. Salam public speaker. Percaya atau tidak, ternyata bahasa tubuh itu sangat berpengaruh saat bicara. Anda jangan sekali-kali ketika tampil di depan umum menyimpan tangan di saku. Apalagi lengan disedekapkan, tangan disimpan di belakang punggung, memainkan tangan tidak wajar, banyak grafit saat bicara, banyak itu sangat penting untuk kita kaji dan hindari itu semua. Karena bahasa tubuh sangat menghipno saat kita bicara. Jangan sampai audiens terganggu dari bahasa tubuh Anda. Salam public speaker, saya bicara. Assalamualaikum. Kalau seminar atau webinar, pasti banyak yang bertanya tentang public speaking anxiety, trauma, nervous, malu, takut, gelisah, minder. Itu adalah energi negatif saat bicara. Bagaimana menghancurkan semua itu? Pertama, gunakan kekuatan kita. Setiap kita punya maziyah, punya kekuatan. Yang kedua, be yourself.
Yang ketiga adalah latih nafas dan vokalnya, berafirmasilah dengan positif, serta kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi di atas panggung. Salam public speaker. Bahwa dua senjata untuk menjadi seorang pembicara yang mengesankan, pembicara yang berpengaruh adalah smile face and smile voice. Senyuman kita ketika bicara itu akan memberikan pengaruh dan energi positif bagi lawan bicara kita dan orang-orang sekitar kita. Salam sukses dan salam public speaker. Saya Happy Chandra. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan digunakan seorang public speaker hebat di depan audiens atau lawan bicaranya. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Bicara sambil tersenyum itu akan menimbulkan yang namanya smile voice. Orang di luar sana akan mengatakan, pasti dia bicaranya sambil tersenyum. Lihat smile voice. Maka tunjukkan smiling Anda saat bicara dan itu akan memberikan energi positif